uh, bakteri punya plasma sel, cairan di dalam sel, maksudnya ya dinding sel, DNA yang mengolah untuk penurunan sifat tadi, ya. Pada saat pembelahan, terutama dia menciptakan DNA tiruan, replika, ya. Jadi klonnya, ya. Tapi kalau dalam hewan tingkat tinggi, termasuk manusia, itu ada mekanisme perkawinan, ya. Jadi sperma dengan sel telur, sehingga DNA-nya merupakan kombinasi dari kedua inilah orang tua lah, ya. Virus berbeda dengan bakteri itu tidak punya plasma, tidak punya juga dinding sel, juga tidak punya berbagai organel yang biasa dikenal di dalam sel, misalnya dia tidak punya ribosom, mitokondria dan sebagainya, ya. Jadi virus itu memang jauh lebih sederhana dari bakteri, makanya banyak yang bilang bukan makhluk hidup. Alasannya lagi, walaupun dia bisa berbiak, alasannya lagi adalah virus itu selain tidak punya sel dan sebagainya, dia tuh harus potong RNA. Jadi RNA itu semacam molekul asam nukleat yang menentukan sifat si virus dengan bentuk protein. Nah, proteinnya itu sering disebut caspid, semacam jaket gitu lah, ya, semacam jaket dalam bentuk protein. Sebut selain dua itu, jadi yang paling sederhana adalah RNA dengan pelindungnya berupa protein, bisa aja ada komponen lain, ya. Nah, terus oh ya, Bapak Ibu yang baru gabung, tolong dimatikan videonya karena kadang bisa menyebabkan suara saya putus-putus, ya. Jadi videonya tinggal klik layar bagian bawah, lalu ada lambang video di situ. Jadi dimatikan Pak Gafar misalnya, Pak Rudiani, dan beberapa yang lain, itu ditolong dimatikan saja, ya. Oke, berikutnya ikatan dalam sekarang saya ingin menceritakan sebetulnya virus itu tahan lama atau tidak. Maksudnya tahan hidup dalam lingkungan yang keras gitu, ya, atau tidak. Sebenarnya kita bisa bandingkan dengan plastik misalnya. Kalau virus tadi kita sebutkan ada RNA, itu intinya, lalu ada apa tadi, pelindung, ya. Baik RNA maupun protein ada ikatan yang walaupun itu senyawa karbon, bukan hanya karbon saja, tapi ikatan dengan nitrogen, dengan oksigen. Kalau di ada fosfor dan sebagainya, ikatannya polar, dan polar itu lebih reaktif sehingga gampang dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi sebetulnya gampang rusak virus itu dibanding misalnya contohnya plastik polietilen, misalnya itu CC panjang gitu kan, ya, itu pasti jauh lebih kuat. Plastik itu kan tahan lama, ya. Tapi kalau virus itu, katanya virus itu umumnya kalau udah di udara, kalau tidak ada air yang melindungi, itu dalam 2-3 jam itu sudah rusak, ya. Kecuali yang COVID-19 nanti kita bahas, itu ternyata agak panjang umurnya sebelum rusak. Nah, sekarang kita bahas ini virus. Jadi ada alasan kenapa virus tidak dianggap makhluk hidup karena tidak punya sel. Nah, virus dalam sel sekarang ini yang menarik. Virus bisa berkembang biak di dalam sel, tapi di luar sel tidak, dengan menggunakan mesin milik si sel tersebut. Secara kimia pada intinya, RNA virus itu meninggalkan, jadi ketika masuk ke selnya, ketika masuk ke sel, dia meninggalkan caspid dan sebagainya, lalu dia si RNA-nya keluar, lalu si RNA-nya menggunakan fasilitas yang dimiliki sel tersebut untuk memperbanyak diri dan seterusnya, ya.
virus menciptakan protein kasfit itu. Jadi artinya nanti kalau sudah memperbanyak diri, jadi ada replikanya, tiruannya ya, beberapa buah. Lalu setelah itu masing-masing menciptakan proteinnya, karena sekali lagi kode RNA itu mengkode pembentukan protein. Dia itu bisa memerintahkan pembentukan protein sesuai kode-kode yang ada di RNA-nya. Jadi maksudnya kalau kodenya berbeda, maka proteinnya juga berbeda. Yang menarik adalah yang memproduksinya siapa? Si sel itu, dia jadi membajak, bisa disebut membajak si sel itu untuk kepentingan dirinya, gitulah ya. Dia yang memerintahkan sel itu untuk membuat segala macam, sehingga akhirnya dia. Nah, dalam kebiasaannya ini pertama virus bisa merusak. Yang contoh mengerikannya adalah kalau virus influenza kan merusak sel di saluran pernapasan lah ya misalnya. Tapi kalau HIV ini contoh yang mengerikan, cuma bukan merusak sel, tapi merusak sistem kekebalan tubuh, padahal kekebalan tubuh inilah yang bisa membentuk antibodinya itu untuk membunuh virus. Jadi HIV itu mengerikannya di situ ya. Nah, selanjutnya perilaku virus sekarang. Virus hanya berkembang biak di dalam sel inang, tadi sudah disebutkan. Ada tambahan yang sesuai. Ada molekul sel yang menerima jadinya, mengenalinya sebagai bagian dirinya gitu, bagian dari sel. Seolah-olah ya, kalau kita bahasa sehari-hari, kalau kayaknya si sel itu kan akan menolak molekul asing atau apapun yang bersifat asing, tapi akan menerima yang dikenalinya sebagai bagian dari proses dirinya, gitulah kira-kira. Nah, tidak semua sel gitu. Jadi saya beri contoh, kalau untuk COVID, untuk yang virus SARS-CoV-2 itu akan diterima, ada reseptornya di permukaan sel yang ada di paru-paru kita, di saluran di sistem pernafasan kita. Ada molekul yang namanya HCE2, dialah yang menerima semacam satu ujung dari virus yang akhirnya dikenali oleh dia gitu kan. Ujung virusnya itu disebut RBD, receptor binding domain. Jadi suatu bagian yang bisa berinteraksi dengan reseptor penerima di sel tujuan gitulah ya. Setelah dikenali, ya dia bisa masuk sel itu dan sebagainya. Nah, dalam tubuh makhluk tingkat tinggi, molekul yang bisa mengenali virus itu tidak selalu ada di setiap sel. Misalnya kalau kebetulan yang bisa mengenali virus ada di sel otot misalnya, maka virus itu akan menyerang otot gitu kan ya. Kalau virusnya ada di otak, molekul penerima itu yang mengenali ini sebentar, ini ada hilang ya, tampilannya hilang karena ada yang mengklik, Bu Siti Sofia mengklik present. Jadi sebentar saya stop lagi. Jadi share sebenarnya presentasi saya digantikan. Oke. Nah sekarang, jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian untuk yang belum tahu, di layar itu ada tombol yang namanya presentasi sekarang atau present now. Nah itu jangan diklik ya, karena akhirnya jadi mempresentasikan salah satu file di tempat Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Tadi disebutkan sel di berbagai tempat itu beda-beda. Jadi sel di otak dengan sel di itu bisa berbeda-beda ininya, apa sih istilahnya, struktur bagian dinding luarnya itulah ya yang ada berbagai reseptor untuk menerima sesuatu gitu ya. Kebetulan nanti kita akan bahas untuk khusus COVID, yang terkait COVID-19 di belakangannya. Karena itu ada yang virus yang cocoknya di manusia, dan di manusia hanya di tempat tertentu, misalnya di otak. Nah itu berbahaya sekali ya. Di tempat lain tidak diterima, tapi pas masuk otak baru dia merusak otak gitu. Tapi virus yang
influenza misalnya dikenalinya di saluran di sistem pernafasan kita, sehingga di situ masuk ke sel di situ dan merusak di situ gitu kan ya. Jadilah gatal-gatal kita, batuk-batuk, tenggorokan kita gatal, paru-paru kita nggak enak dan sebagainya. Nah, kalau tidak sesuai sel inangnya atau sel inang memiliki kekebalan, maka sel itu hanya bertindak sebagai carrier. Dia menerima virus itu, tapi tidak sampai merusak, tapi cuma membawanya ya, dan dia bisa menularkannya ke orang lain. Nah, karena sifat-sifat yang saya sebut di atas itu, makanya sangat jarang pindah antar spesies dan menyebabkan penyakit pada keduanya. Maksudnya begini, pindah dari kelelawar, bikin sakit kelelawar, sakit manusia juga jarang. Kalau bikin sakit kelelawar biasanya tidak bikin sakit manusia. Sebaliknya kalau bikin sakit manusia tidak bikin sakit kelelawar. Jadi sangat jarang antar spesies begitu ya. Jadi kalau virusnya itu virus tumbuhan, ya virus aja, virus kucing misalnya ya virus kucing aja gitulah ya, karena lagi ada namanya itu reseptor di sel kucing itu misalnya. Nah, perilaku virus yang lain yang perlu dikenal adalah di udara. Tidak mungkin sama biak ya, karena tadi itu dia membajak sisa sel itu untuk dirinya berkembang biak ya. Tapi kalau masuk ke atau kalau di luar ya, dia tidak mungkin berdiri. Kalau jumlahnya satu ya satu, jumlahnya 100 ya 100, malah dalam 2-3 jam tinggal 50, dalam 4 jam tinggal 25, dalam 8 jam tinggal 12 misalnya gitu ya. Makin lama makin rusakan, jadi bisa rusak dalam beberapa waktu. Kerusakan tergantung pada kekuatan proteinnya ya, juga karena suhu, kelembaban dan sebagainya. Pertahanan protein adalah bisa beragam. Nah, ini yang perlu dicatat nih. Jangan kita kira, saya udah bilang tadi terus gak mau rusak, tapi macam-macam. Jadi misalnya bagian besar protein di tubuh kita yang menjadi enzim itu kalau dengan mikroorganisme karena ada gunung berapi. Nah, di sekitar gunung berapi itu kawah-kawahnya ada mikroorganisme menghasilkan enzim, dan enzimnya masih bekerja walaupun suhunya 80 derajat, berapa maka 90 derajat tetap bisa bekerja. Artinya dia tahan. Makanya jangan terlalu cepat bilang wah virus, biasanya virus itu juga gampang rusak di udara gitu ya. Tidak selalu. Makanya virus terkait COVID-19 itu kan lebih tahan kemungkinan dari SARS dan MERS sehingga berapa lama menempel di berbagai tempat ya. Di besi itu sakit katanya 7-8 jam. Di tempat lain bisa lebih dari itu ya. Bisa. Ini ada teman mantan mahasiswa saya, jangan mantan lah. Mungkin nanti bisa menuliskan beberapa informasi tambahan lewat chat ya, jadi bisa dibaca di situ nanti. Nah, ini. Oke, jadi virus amat mudah untuk mengalami mutasi. Maksudnya mudah itu jauh lebih mudah dibanding mutasi. Oke, ada virus baru lagi gitu ya. Nah, menempelkan lama dibersihkan permukaan dan sebagainya. Kita bahas mengenai penularan virus melalui titik air yang mengandung virus dari carrier atau dari pasien. Kalau carrier batuk, lalu pasien batuk,
dia mengeluarkan virusnya itu kalau terlindung sama titik air akan lebih tahan lama dan ya. Nah, bisa juga melewat tangan dan sebagainya ya yang sudah menempel virus di permukaannya. Di sini ada pertanyaan, kemampuan mutasi itu kenapa sebabnya? Sebabnya itu ya karena dia RNA yang amat sederhana, tidak ada lingkungannya yang melindungi kestabilan dia. Misalnya kalau dalam tubuh manusia kan ada di dalam sel terlindungi, malah di dalam T-sel, dia sulit untuk itu bermutasi ya, tidak banyak terkenal langsung oleh sinar matahari ya. Sedangkan kalau ini kan bisa terpapar sinar matahari langsung. Jadi kalau kena sinar matahari, kena virus itu, kalau misalnya cuma sebentar tidak sampai rusak ya akhirnya mengalami itu. Mengalami mutasi ya. Oke. Nah, masker memang bagus kalau dicuci, Pak Rudiani memang ya. Itu jangan dibolak-balik ya. Jadi maskernya itu jangan dibolak-balik. Bagian luar yang kena, bagian dalamnya mudah-mudahan tidak ada virusnya, itu bahaya. Nah, sekarang saya ingin beritahu tentang ini sedikit untuk kimianya. Ukuran setetes air itu 0,05 ml. Ya, sepersemiliar tetes air. Kalau misalnya dibagi 1000 aja satu tetes, bayangkan tetes ukuran cukup kecil. Kalau dibagi 1000 maka ukurannya mungkin sudah setitik ini. Titik di akhir kalimat itu sudah 1/1000 tetes mungkin ya. Mungkin juga masih lebih besar dari 1/1000 tetes. Kalau dibagi 1000 titik itu dibagi 1000 lagi udah hampir nggak kelihatan kan. Apalagi kalau dibagi 1000 lagi akhirnya dibagi 1/1000. Kalau satu tetes air dibagi 1/1000 itu luar biasa kecil. Tapi asal tahu saja bahwa yang kita bayangkan luar biasa kecil itu 1/1000 tetes masih mengandung setriliun molekul. Dan setriliun molekul itu masih lebih besar dari virus. Virus masih bisa dilindungi oleh 1/1000 tetes air. Jadi maksudnya apa? Maksudnya yang disebut menular harus ada droplets, bukan droplets yang terasa di kulit kita. Bisa saja tidak terasa, jadi droplet itu sedemikian kecilnya. Sehingga yang disebut airborne infection, bahwa infeksi bisa lewat udara, sebetulnya jangan-jangan bukan udara kering sebetulnya. WHO kan beri peringatan, hati-hati, virus ini bisa lewat udara. Bukan udara kering. Ada titik air tapi luar biasa kecil yang 1/1000-nya pun masih setriliun molekul air H2O, sehingga ya masih bisa melindungi virus. Jadi maksudnya airborne infection, makanya ada kalimat gini di WHO, bisa airborne infection depend on temperature and humidity. Ya, disebut humidity, artinya apa ya, ada air betul gitu lah ya. Nah, ya virus itu sebetulnya bisa menembus masker ya, kecil ya, virus itu kan kecil ya, lebih kecil sepersekian belas kalau nggak salah dari, tolong koreksi kalau ada yang tahu, itu dari bakteri ya, maka malah mungkin sepersekian puluh ya, jadi kecil sekali. Tapi kan masker tebal ya, jadi bisa tersangkut ya di jaringan itu, walaupun masker itu sebetulnya masih bisa lewat, tapi kan dia tersangkut dan dia tidak bisa merangkak, itulah ya. Virus itu bukan seperti makhluk yang lebih besar yang bisa itu. Oke, Guntur, terima kasih ya. Virus kita 100 nanometer, sedangkan 100 nanometer itu adalah kan kalau mili itu kan 10 pangkat min 3 meter. Mikron itu, yang mikron itu maksudnya level sel itu kan 10 pangkat min 6 meter. Kalau ini 100 nanometer, jadi 10 pangkat min 7, jadi 1/10 dari 1/10 dari 1 mikron gitu lah ya. Yang jelas jadi lebih kecil dari bakteri udah pasti ya.
Nah, sekitar 0,3 yang kalau N95 tadi itu kan kalau memenuhi kriteria kalau yang speknya itu ya, itu 0,3 mikron, 0,3 mikron itu 3 kali lipat dari 100 nanometer, lebih besar daripada virus, itulah ya. Jadi kalau pakai masker ya bisa lewat, itulah kira-kira. Tadi kan masker udah cukup untuk mengurangi. Yang sebetulnya yang diharapkan adalah probabilitas ya. Iya. Ya, kalau progresnya luar biasa, bisa kecil sekali, bisa tidak terasa di mana dirasakan di kulit yang nggak terasa basahnya gitu aja dan droplet segi kecil. Nah, sekarang kita pindah coba ke ini ya. Sebentar video ya. Sebentar saya siapkan dulu. Sebentar, saya siapkan yang paling saya pilihkan yang paling sederhana ya. Untuk menggambarkan penularan tadinya. Saya tidak tahu sekarang berhasil nggak nih, itu layar screen tadi nggak berhasil. Sekarang saya coba, tapi kalau saya buat ini seluruh layar, tolong diberitahu kalau tidak kelihatan, nggak kelihatan ya. Ini seluruh layar gagap terus nih. Belum kelihatan ini videonya. Artinya tidak bisa, padahal bagusnya kalau seluruh layar. Oke lah, kalau gitu terpaksa se-window aja lah. Ini biasanya nggak ada masalah ini entire screen, tapi sekarang ternyata menjadi masalah. Mana tadi? Saya coba lagi ya. Oke, jadi ini saya matikan windownya, saya perbesar saja di oke, saya ulangi. Pak, kalau kemarin bisa sepenuh layar. Sekarang terpaksa cuma bagian ini gimana untuk agak gede. Ini bisa ya mungkin kan. China notified the World Health Organization of several cases of human respiratory illness, a disease later named COVID-19. The virus causing this disease is known as severe acute respiratory syndrome, coronavirus 2. When a person with COVID-19 coughs or exhales. Therefore, standing close to someone who is infected can put you at risk. These droplets can land on your hand and be transmitted through something as simple as a handshake if afterwards you touch your eyes, nose, or mouth, the so-called T-zone. The virus is known to develop on different types of surfaces, so touching these contaminated surfaces and then touching your T-zone brings up high risk of infection. What we know so far, the coronavirus is spherical in shape, and its genetic material is encapsulated by different types of proteins. Some of the key structural ones are spike. Nah, ini penting untuk memahami struktur dari virusnya. Tadi saya bilang sebelum saya teruskan nih, tadi saya bilang komponen yang pasti adanya kan RNA. RNA itu yang memberikan kemampuan untuk berbiak. Lalu ada pelindungnya, sering disebut casprid, protein ya, protein jaketnya lah ya. Tapi saya sudah bilang sebelumnya, struktur itu minimal, artinya dia bisa
sebenarnya bisa ada komponen lain. Nah, kita lihat ini komponen lainnya kalau untuk virus COVID-19. S protein, the most prominent feature of coronaviruses from where they get them in, then M, or membrane protein, and the so-called envelope protein. Jadi ada protein yang menonjol itu, nah itu yang akhirnya bisa merusak sel itu karena dia dikenali oleh si ACE2 itu ya di permukaan sel di paru-paru. Nah, di sistem pernafasan kita. Di situ tadi ada selain yang spike protein itu adalah yang di sini kursornya kelihatan nggak? Gambarnya cuma setengah kelihatan. Yang lain apa betul cuma setengah atau ada yang bisa melihat agak lebih penuh? Oh, ada yang lengkap. Oke, tergantung resepnya kayaknya ya. Jadi di sini saya ulangi tadi ini ada yang nonjol ini seolah-olah bisa kita paku yang kalau mau pakai bahasa sehari-hari yang menyebabkan dia bisa nembus sel masuk ke dalam gitu ya. Tapi sebetulnya mekanismenya ya mekanisme molekuler ya di tingkat molekul. Nah ini nanti ada yang disebut envelope protein, tadi ada membrannya itu dari protein. Jadi ini bukan sel. Kenapa? Kalau sel itu kan fosfolipid dan sebagainya di dinding sel. Ini bukan dinding sel, ini cuma sekedar itu ya lindung dari di dalamnya. Jadi kayak strip sendiri ada di dalam. Coba kita teruskan. Oh udah. Jadi artinya itu lebih menekankan bagaimana dia menular ya. Menular itu lewat berbagai cara. Terus tadi yang ditunjukkan itu cuma protein luar saja. Ada spike, paku ya. Ada spike, kapsid atau ketukan. Saya cuma ingatan saja, tidak saya lihat lagi ya. Nulisnya itu ternyata kapsid, bukan kapsid. CAPSID ya. Ya, kapsid nanti dikoreksi jadi slide. Jadi ada tadi yang ditunjukkan cuma ada spike, paku-paku, ada envelope, ada membran, di dalamnya baru ada kapsid tadi ya, kapsid, lalu di dalamnya lagi ada seuntai RNA. Itulah struktur dari virus SARS-CoV-2 ya. SARS itu Severe Acute SARS Acute Respiratory ya Syndrome. Nah, itu satu yang kita teruskan dulu ya membahasnya berikut. Nah, saya ingin tekankan satu ada kan disebut untuk menghindari penularan katanya. Tadi tidak belajar di sini menggambar. 1,5 meter loh katanya. Dan 2 meter lebih aman ya 1,5 meter. Tapi katanya tadi itu bisa tahan 2-3 jam misalnya dia batuk 2-3 jam. Kalau 2-3 jam kan bisa kemana-mana lalu jarak 10 meter pun nyampe misalnya gitu kan ya. Lalu kenapa kok disebut 1,5 meter gitu? Sebenarnya penjelasannya adalah bahwa tadi kan menular karena batuk ya, lalu dihirup oleh orang lain, itu akhirnya jadi tertular. Tapi satu hal yang harus diingat adalah bahwa kalau cukup jauh kan si virus itu massa jenisnya lebih besar dari O2 dan N2 di udara, karena lebih besar akan turun ke bawah akhirnya, makanya virusnya
Ya, dianterin aja makanan ke situ misalnya ya. Walaupun tidak sakit ya, agak aneh kan orang tidak sakit disuruh di. Nah, tapi itu yang protokol kesehatan. Kalau bisa 20 hari, kalau mau lebih aman misalnya. Nah, pada saat itu, walaupun kondisinya kelihatannya putar-putar saja begitu, tapi akhirnya antibodinya sudah terbentuk dan sudah dibunuh si virus, itulah kira-kira. Nah, ini kita lihat lagi. Ini video kedua ya. Ini saya pilihkan yang sangat simple videonya banyak kalau dicari di YouTube ya, luar biasa banyak. Ya. Sekarang kita lihat ini mudah-mudahan matikan dulu. Nah, Pak kemarin itu langsung keluar ya, sehingga tidak perlu menghidupkan ekspektasi ini. Oke. Nah, researchers from China used cryo-electron microscopy to show how SARS-CoV-2 infects humans. The study published in Science says the virus targets a type of receptor found in human cells and lungs, heart, kidneys, and intestines. Citing Kingston University microbiologist Mark Fielder, Sky News reports that the virus seems to attack two types of lung cells: goblet cells that coat the respiratory tract with mucus. Nah, tadi disebutkan kan, dia bisa menyerang dua jenis sel di paru-paru. Jadi artinya memang virus tertentu tidak untuk makhluk tingkat tinggi, tidak semua jenis sel dia bisa serang. Jadi tergantung selnya sel yang mana, gitu kan? Karena setiap sel bisa unik. Itu yang disebut diferensiasi, kan? Diferensiasi kalau di biologi dibahas, selnya bisa beda-beda walaupun DNA-nya tetap sama. Affiliated cells that usually filter out pathogens. A previous study published in Science found the virus spike protein has two receptor binding domains, or RBDs, facing downward and another facing upward. These allow the virus to bind with and invade human cells. Itu disebutkan fake human cell, jadi menipu human cell. The virus targets a human ACE2 receptor that has bonded with an amino acid transporter. This subtype of ACE2 structure has never been discovered before. The virus uses the spike protein's RBD to penetrate the cell. The virus then dissolves its own protein shell and releases its RNA payload inside the cell, according to British Society for Immunology. A study in Frontiers in... Nah, perhatikan ini yang kayak pegas warna biru, itu artinya rantai RNA-nya ya, dia sudah terlepas dari komponen-komponen lain dari virus. Dia yang nanti akhirnya membajak fasilitas untuk replikasi dan sebagainya untuk perbanyakan di dalam sel ya. Microbiology says the coronavirus hijacks the cell structure to reproduce. The viral RNA takes over the host cell's endoplasmic reticulum to replicate itself and to manufacture the protein parts to make new viruses. According to the Society for Immunology, the hijacked cells Golgi bodies then package viral RNA and proteins in a viral protein shell. This leads to the creation. Jadi dia setelah RNA-nya diperbanyak menggunakan fasilitas sel itu, jadi betul-betul dibajak ya. Nah, dia menggunakan fasilitas sel itu untuk memperbanyak itu, lalu juga menggunakan fasilitas sel yang sama untuk
akhirnya memproduksi berdasarkan kode yang ada di RNA itu, memproduksi segala macamnya itu, envelope protein, membran protein, capsid tadi, terusnya spike protein yang kayak paku-paku itu dan sebagainya dibuat sehingga jadilah banyak virus yang bentuknya sama persis dengan sebelumnya gitu kan. Jadi tapi jumlahnya jadi sangat banyak. New viruses that leave the infected cell membrane. The study in Frontiers in Microbiology says coronavirus takeover poses stress on the host cell. Cell death or apoptosis is a result when the infection overwhelms the host cell's ability to maintain homeostasis. Oke, sudah. Ini jadi repot. Matiin lagi nih. Ini heran nih komputer saya hari ini agak aneh. Paling tidak update-nya keluar lah ya, jadi bisa menerima. Oke, sebentar. Ini jadi harus pindah lagi ke sini. Oke. Iya, jadi itu ya, nanti saya bagikan ke grup, jadi tinggal videonya tinggal klik aja itu kan. Nah, sekarang obat melawan virus. Selama ini dunia menggunakan antibakteri, anti jamur, anti plasmodium itu yang menyebabkan malaria, yang anti macam-macam ya, daripada antivirus. Sebetulnya salah satu ya kenapa beberapa dari anti bakteri misalnya segala macam bekerja dengan cara menghancurkan sel ya, dinding sel misalnya dirusak misalnya kayak gitu kan ya, dinding selnya punya kekhususan tertentu sehingga bisa dikenali oleh anti bakteri tertentu, bisa pecah, hancur gitu kan ya. Virus tidak punya dinding sel gitu kan, dia cuma pelapis protein saja dari RNA-nya dan sebagainya. Jadi memang lebih sulit mencari nanti akhirnya. Karena itu ini ya sangat sulit mencari. Akhirnya selama ini kita manusia, termasuk juga yang ya kita lah terutama manusia, itu mengandalkan antibodi dalam tubuh kita sendiri yang diproduksi setelah dia melihat ada virus yang harus dilawannya gitu kan, yang lalu dia buat dalam 7-14 hari. Kalau manusia itu sehat, kalau enggak ya dia tidak bisa membentuk itu gitu kan. Saat ini ditemukan satu antivirus katanya remdesivir. Banyaklah artikel yang katanya membuktikan kehebatan remdesivir, tapi ada juga yang meragukan. Ada yang bilang saya sudah melakukan penelitian, ternyata dampaknya tidak signifikan gitu kan ya. Terus nggak tahu nih mana yang benar, tapi yang jelas remdesivir ini sebetulnya yang dikembangkan untuk Ebola tadinya, bukan untuk virus COVID-19 ini. Bagaimana dengan kloroquine? Kina sebetulnya yang ada klornya, kina yang kita kenal ya, quinine. Nah, BPOM ini berita-berita di koran itu kadang-kadang lalu ada yang mengambil kesimpulan sendiri, lalu nulis sendiri di media sosial, lalu membuat orang misalnya membuat orang nanti beli kina lalu makan itu supaya minum itu supaya bisa mencegah COVID-19 misalnya dan sebagainya. Memang jangan terlalu cepat itu cari informasi. Misalnya BPOM sudah mengeluarkan informatorium, dia menyebutnya informatorium seputar obat untuk COVID-19. Di situ disebutkan bahwa kloroquine itu tidak untuk kalau sakit itu COVID-19 lalu dikasih itu, enggak. Pertama-tama ya kasih vitamin, suruh tidur cukup, istirahat, segala macam gitu kan ya, supaya antibodi muncul. Jadi tidak, ini untuk apa katanya kalau menurut informatorium dari Badan Pengawas Obat dan
penekanan ini, kloroquine hanya diberikan sampai tingkat keparahan yang tinggi, tingkat keparahan tertentu yang akut, baru diberikan, dan itu pun harus atas petunjuk dokter. Maksudnya apa? Artinya belum tentu kloroquine itu ditujukannya untuk si COVID-nya, tapi bisa untuk ikutan ya komplikasi karena COVID, karena sakit COVID, lalu bakteri juga masuk, penyakit lain tubuh juga dan sebagainya. Ini kloroquine untuk itu. Jadi belum tentu ya, walaupun detailnya ada juga yang mengklaim peneliti di Perancis bilang saya sudah coba memang kombinasi kloroquine dengan seng katanya, lalu bisa memang menangani itu ya COVID-19. Oke, jadi tadi soal di depan yang saya bilang, soal di depan itu, kalau sudah pernah minum dikasih vaksin lalu 7-14 hari bisa membentuk antibodi. Jadi kok salah ya memang pernyataan itu. Kalau 7-14 hari itu untuk yang tubuh yang biasa-biasa dengan tubuh yang sehat. Tapi kalau sudah pernah dikasih vaksin, justru dia sudah dilatih, diberi latihan untuk bisa membentuk antibodi, sehingga kalau sudah pernah divaksin, pas virus vaksin itu adalah virus yang dilemahkan, nanti kita bahas belakangan, malah artinya dia bisa membentuk antibodi lebih cepat sudah divaksinnya. Nah ini remdesivir ya, ini bisa dilihat strukturnya, ada fosfatnya, ada semacamnya. Nah vaksin adalah virus yang dilemahkan dalam arti ada yang pakai plasma darah. Bu Heni nanya plasma darah. Ya prinsipnya tadi itu, mereka yang sudah sembuh darahnya sudah ada antibodi, makanya diberi diganti dari yang sakit COVID-19 ini, diganti plasmanya atau dikasih tambahan plasma darah gitu ya, dari yang sudah sembuh dari itu, sehingga diharapkan di situ ada antibodinya bisa langsung bekerja lawan virus COVID-19. Sebenarnya bukan virus COVID-19, nanti saya beritahu. Oke, itu ya, jadi artinya 14 hari itu terbentuklah antibodi kalau dikasih vaksin dan tanpa sakit parah. Jadi vaksin itu tujuannya adalah supaya dia bisa membentuk antibodi tanpa harus sakit parah dulu. Ya demam-demam dikit ada segala macam, tapi tidak sampai terlalu parah. Nah kalau virus akhirnya masuk ke tubuh yang pernah diberi vaksin, maka antibodi bisa terbentuk jauh lebih cepat. Nah untuk pertanyaan bagaimana membangun imunitas sendiri ya, yaitu tadi makan teratur ya, nanti di halaman berikut nanti kita bahas ya, bagaimana supaya kita meningkat kekebalan tubuhnya. Nah sekarang tentang COVID-19 dulu. Ada yang bilang, ini nanti bisa dieksplor lagi lah di literatur ya. Ada yang bilang dia berasal dari binatang dan kebetulan dia menyerang binatang sekaligus menyerang manusia, itu kulit 2 spesies. Jadi akhirnya menulari manusia juga. Ada yang bilang ini dari manusia ke manusia, tidak berasal dari binatang. Tapi umumnya corona memang tadinya banyaknya di binatang. Ada yang bilang berasal dari binatang tapi mengalami mutasi sehingga cocok menyerang manusia. Itulah ya, tapi mana yang benar saya belum terlalu eksplor juga, tapi itu bisa 3 kemungkinan dari asal usul dari virus COVID-19. Nah, virus COVID-19 termasuk salah satu kategori virus yang disebut virus corona. Nah, ini yang harus jadi. Tadi kan di awal ada pertanyaan. Virus COVID-19 adalah nama virus corona, termasuk salah satu virus corona sama seperti SARS dan sebagainya. Ternyata keliru. COVID-19 bukan nama virusnya, tapi nama penyakitnya. Nama penyakitnya COVID-19, nama virusnya awalnya disebut ini waktu di Cina, di Wuhan, karena sebelum strukturnya diketahui secara persis, RNA-nya diketahui, tapi akhirnya diubah menjadi ini. Karena ditemukan ternyata new coronavirus itu, NCOV itu new coronavirus, yang ditemukan dari 2019 ternyata sangat mirip. Paling miripnya adalah dengan SARS-CoV yang sudah pernah
menjadi wabah sebelumnya ini, tapi ini tidak mendunia ya, SARS cuma beberapa negara ya. Di Indonesia sendiri tidak terlalu terdengar waktu SARS dan MERS itu kan ya. Oke, ada informasi dari Guntur. Guntur ini mahasiswa S1, penelitian S1 bersama saya, lalu S2-nya biokimia bersama Pak Zeli, lalu ke studi di S3 di luar negeri. Sekarang sedang masih postdoc ya, luar ya, Singapura kalau nggak salah. Nah, jadi memang ini baru laporan itu ya, uji coba dan sebagainya, belum sampai uji klinis lah ya. Karena uji klinis itu harus bertahap dan bisa lebih dari setahun ya, sampai akhirnya dibilang ini bisa betul-betul menyembuhkan kan ya. Dari kasus ada yang berhasil, ada yang gagal. Jadi memang belum betul-betul ada ada kesimpulan kuantitatif lah bahwa kalau pakai ini keberhasilannya berapa persen segala macam, itu belum sampai studi gitu ya. Nah, terus perbedaan SARS dengan yang sebelumnya ternyata kan kurang mematikan dibandingkan yang sebelumnya, corona yang sebelumnya yang terkenal, ini dua yang terkenal ya. Tapi lebih cepat berkembang dan lebih cepat penularannya. Ya, jadi fatality-nya disebut lebih rendah. Jadi kalau MERS dengan SARS salah satu 5%, satu 10%, SARS-CoV ini cuma antara 1-2%. Yang sekarang ini ya, CoV2 ini ya. Tapi lebih cepat penularannya. Bisa kita duga sebabnya adalah antara lain karena proteinnya lebih tahan. Itu salah satu ya, kita harus teliti lagi. Jadi salah satu kemungkinannya itu, sehingga dia bisa menular lebih luas. Ya. Nah, perangnya itu menyatakan dengan tidak akan flatten ini yang poin yang kita ingin angkat di sini. Jadi flatten the curve itu sebetulnya adalah, bisa kita lihat di wajah ini sudah 1 jam lebih ya, mungkin sampai 1,5 jam kurang lah ya kita ininya. Oke, jadi kita coba kita pindahkan ke sini. Jadi Hello everyone, I'm Dr. Mace Rothenberg, Pfizer's Chief Medical Officer. I'd like to help explain something that we've heard a lot about but may not completely understand the practice, and that's something called social distancing. The goal of social distancing is to prevent healthy people from coming into close contact with potentially sick people to reduce opportunities for disease transmission. It can include large-scale measures, such as canceling group events or closing public spaces, as well as individual decisions, such as avoiding crowds or coming into close contact with others. Since the first case of COVID-19 was reported a few months ago, the virus has spread around the world. This is largely due to movement of infected people, including those who didn't realize they were infected. This has enabled the rapid transmission of the virus to healthy people around the world. What's so serious is that this is a new virus, and our bodies can't rely on existing antibodies to protect us from contracting it. Jadi yang seriusnya adalah antibodinya belum ada di tubuh manusia ya. Jadi penularannya cepat sekali. Nah, ini yang seriusnya ini. Before a vaccine or treatment becomes available, we need to adopt other countermeasures to prevent further transmission and a steep rise in cases. Social distancing can help flatten the curve, which is a term you have been hearing a lot about lately. This graph illustrates what I'm talking about. By taking appropriate measures, we can lower the rate and potentially the total number of infections within a group, so that transmission of the virus is reduced and spread out over time. There are many reports of clinics and hospitals being faced with a steep influx of patients. Jadi ini yang dimaksud flatten the curve. Jadi kalau misalnya ini garis mendatar ini adalah kapasitas sistem kesehatan nasional kita, misalnya jumlah dokternya dan sebagainya ya. Ini jumlah dokter, jumlah tenaga kesehatan, perawat, obat,
APD-nya, pelindung diri, masker, apa segala macam lah, semuanya tersedia segini. Ini kalau misalnya bisa terjadi cepat seperti ini, ya, oh ya, luas daerah di bawahnya kita anggap proporsional dengan jumlah yang sakit lah misalnya gitu ya. Yang sehingga seluas ini sejumlah orang di sini tidak tertahan, sehingga banyak yang meninggal misalnya. Ya, meninggalnya jadi ekstrim, jumlahnya banyak sekali. Tapi kalau kita berhasil menjadi begini, kita buat landai, kenaikannya lambat, itu akhirnya masih di bawah ini, sehingga yang mati jauh lebih sedikit. Itu maksudnya. Jadi usahanya bukan menghilangkan supaya tidak ada yang sakit, karena virus itu dari dalam sejarahnya seorang ahli virologi bisa bilang begini, kita tidak bisa mencegah virus menyebar, tapi kita bisa melambatkannya, sehingga kemungkinan kata beberapa ahli virologi luas ini dengan luas ini sama aja. Jadi ini jumlah yang sakit mungkin sama, cuman yang lain nanti mungkin baru tahun depan sakit, baru 2 tahun lagi, baru 3 tahun lagi, di mana sudah lebih banyak yang kebal, dan tenaga kesehatan akan melihatnya sebagai penyakit yang biasa-biasa saja, seperti influenza biasa gitu kan, tidak perlu heboh seperti sekarang. Nah, makanya itu harus kita landaikan. Nah, bagaimana melandaikannya? Nanti ini silahkan lihat, dengarkan sampai akhirnya, ini baru setengah lebih dikit. Jadi kita waktunya terbatas, kita selesaikan dulu yang ini, dan kita teruskan saja pembahasan kita ke tadi sebentar. Jadi, nah ini untuk supaya kelihatan melandaikan itu harus banyak, ada beberapa harus perhatikan. Yang jelas ada 3 faktor utama. Nah, yang menentukan. Yang pertama, pertemuan antar manusia. Yang kedua, keboleh jadian penularan. Yang ketiga, ketahanan tubuh manusia. Yang jelas 1 dan 2 harus dikurangi, lalu 3 ditingkatkan, akan melandaikan kurva pertumbuhan virus dan kurva penularan virus. Kurva yang landai harus dijaga agar menghasilkan pasien yang jumlahnya lebih rendah daripada kapasitas sistem kesehatan nasional. Ini itu jadinya usaha kita adalah ke situ. Jangan bilang begini, mestinya kalau saja dilakukan ini tidak ada orang yang sakit COVID-19 di Indonesia. Bukan begitu lah, orang Jakarta ke luar negeri kok, dan paling banyak orang yang luar negeri kan di Jakarta. Ya pasti orang Jakarta punya, ya walaupun belum kelihatan juga mungkin sudah ada yang menular sejak kapan gitu. Sudah kena sejak kapan, cuma kebetulan tahanan tubuhnya kuat. Jadi yang dilakukan adalah melandaikan, ya. Oke, nah ini pertemuan antar manusia itu adalah supaya makanya itu social distancing dan sebagainya. Kalau ini, nah kita lihat. Jadi pertemuan antar manusia itu harus dikurangi dengan cara social distancing, membatalkan berbagai pertemuan, diam di rumah dan sebagainya. Ada yang sekolah dari rumah dan sebagainya. Jadi ini yang kedua, kebijakan kembali diturunkan dengan cara pakai masker, cuci tangan sebelum makan, sebelum menyentuh mulut, hidung, mata dan lain-lain. Ya, terus termasuk juga ini ya, ada satu lagi yaitu membersihkan sebagai permukaan ya. Karena bisa nempel dantakan di situ. Jadi lantai harus dipel pakai pembunuh virus ya, terus pegangan pintu, pegangan tangga, segala macam gitu ya. Itu kalau belanja dari luar pakai plastik, sampai rumah plastiknya dilap, pakai apa lagi, ada desinfektan, baru belanjanya dikeluarkan dan sebagainya ya. Nah, misalnya gitu kalau mau paranoid ekstrim, pokoknya intinya mencegah, menurunkan keboleh jadian. Lalu ketahanan tubuh. Nah, ini makan tadi ada pertanyaan bagaimana mempertahankan, meningkatkan ketahanan tubuh. Ya, makan teratur, tidur cukup, jangan begadang, makan cukup beragam. Karena apa? Karena tubuh kita itu apalagi dalam keadaan ekstrim perlu membuat antibodi. Kebutuhan kita itu macam-macam, bukan hanya sekedar
tiap hari nasi dengan ayam terus kan, padahal ada molekul lain, zat-zat lain yang dibutuhkan tubuh. Saya beri contoh saja, besi itu sudah jelas dibutuhkan tubuh untuk sel darahnya ya, hemoglobin sering disebut. Tapi coba saya baca di literatur, ternyata tubuh manusia juga butuh molibdenum untuk satu metabolisme tertentu di dalam tubuh. Tapi jumlahnya luar biasa sedikit, tapi toh butuh. Aneh, makanya untuk ketahanan tubuh kita harus melengkapkan makanan kita itu. Makanya jangan cuma nasi, lauk, jadi sayur mayur, buah-buahan dan sebagainya. Vitamin C, misalnya, vitamin C, D, E gitu ya, dan sebagainya. Nah, itu flatten the curve itu, jadi poin-poinnya adalah 3 hal itu ya. Nah, hand sanitizer vs disinfektan ya jelas berbeda ya. Hand sanitizer itu untuk cuci tangan, membunuh virus di tangan, bisa pakai sabun sebetulnya, bisa juga WHO bilang, kalau di WHO dia bilang begini dengan yakin bahwa sejauh ini hingga saat ini tidak ada cara lain yang lebih efektif dari ini. Ini yang paling itu menurut WHO, yaitu pakai etanol 80% atau pakai kalau bisa digantikan dengan isopropanol 75%, ditambah komponen lain tuh H2O2, glycerol dan sebagainya, glycerol supaya tidak terlalu encer. Kan? Kalau disinfektan ke permukaan, kan? Lantai, pegangan pintu dan sebagainya, yang sering kita dengar adalah kalau ada yang bilang 70%. Kalau kebanyakan yang dijual oleh sebagai desinfektan yang di toko itu tuh merek macam ya, lupa saya namanya ya, ada beberapa yang namanya itu memang 70%-an ya, kebanyakan. Tapi kalau kata WHO lebih efektif 80%. Saya sudah share di grup bagaimana cara buatnya berdasarkan apa yang disampaikan oleh WHO ya, campurannya bagaimana. Nah, jadi 70% masih oke lah, 70% juga masih oke sebetulnya, walaupun di bawah yang disarankan WHO. Terus ini sekarang saya ingin bahas mengenai desinfektan ini. Ini nulisnya mestinya des ya, saya lupa. Ini enggak betul. Ya, yang dipakai itu, sebelum itu kan suka ada orang katanya di kampung-kampung atau di beberapa kelurahan atau apalah ya, itu dikasih ada kotak gitu ya, di kotak lalu masuk situ manusia lalu disemprot sama ini campurannya karbon dengan baiklin dan sebagainya katanya, masukin ke dalam air dikocok. Ini apa nggak ngeracunin manusia? Jadi kalau 70% masih oke Bu Heni. Jadi 70% masih inilah ya. Oke. Ini yang aneh ini memang. Ada saya mendapat video katanya campur ini campur dengan ini, ya mungkin lah jadi lebih efektif karena ada fenol sekaligus ada hipoklorit, ClO ya. Tapi saya menduga kalaupun ini harus dicek lagi ke literatur ya, fenol itu bukan sekedar fenolnya saja gugus bensin dengan oksigen itu, tapi karena asamnya mungkin katalisis juga sifat asamnya ya, untuk supaya mudah menghancurkan virus misalnya. Jadi kita lantai dilap dengan karbol, atau ada juga ini amonium ini likol, yang namanya likol dijual di toko itu sebetulnya suatu amonium organik dan ion klorida. Sekarang saya mau tanya nih untuk yang guru-guru kimia nih, kira-kira ini bersifat asam atau basa amonium organik dengan amonium semacam NO4 tapi salah satu hanya misalnya diganti oleh rantai karbon, atau salah dua hanya diganti oleh rantai karbon, itu bisa dijawab gitu. Terus yang oke ya, udah banyak yang menjawab nih.
Ini namanya natrium hipoklorit ya, walaupun di kemasannya tentunya tertulisnya sodium hipoklorit. Kalau ini kita kadang-kadang mengandung TLO, tapi kalau lihat dari pasien TLO, bapak ibu guru kimia bisa menghitung tuh berapa persen tinggal massa TLO dibanding massa molekulnya. Itu ternyata ya persennya lebih tinggi di sini, jadi lebih efektif si ini ya daripada favorit. Tapi favorit juga bisa. Nah, saya tanya sekarang ini, yang ini bersifat basah atau asam? Ya, di sini ada asam atau basah tulis. Ini Guntur ngasih informasi juga untuk virus yang bermembran. Ini kan salah satu contoh virus yang membrannya tapi bukan membran selnya. Surfaktan itu ada larutan dan pH rendah, juga surfaktan jadi sabun ya. Sabun itu akan merusak. Ya saya sudah sebutkan tadi, kalau cuci tangan pakai sabun itu udah cukup. Kalau larutan pH rendah efektif untuk merusak struktur virus. Jadi pH rendah itu misalnya karbol itu ya, pH rendah. Baik itu pH tinggi, jadi basah betul sekali kan Bu Eni, kuning dan seterusnya. Jadi yang karbol itu bersifat itu, satu asam, satu basah. Nah, yang menarik apa? Katanya tadi pH rendah. Terus ini campur, ada videonya, ada ember isi air, lalu ini nanti untuk membawa itu untuk nyemprot manusia nih katanya. Nanti manusianya disemprot pakai ini, campur, masukin karbon, masukkan wipol, dia bilangnya wipol aja. Masukin wipol sekian tutup botol, lalu masukkan juga baklin, aduk-aduk, dikasih lagi apa segala macam. Kan jadi konyolnya apa? Ini maksudnya udah asam, udah bagus. Dicampur ini artinya apa kalau ini dicampur dengan reaksi asam basa? Reaksi asam basa malah jadi nakal coba. Jadi memang ada guntur jadi untuk hotel. Jadi ini tuh supaya orang buat rumus-rumus sendiri, main campur dan setelah campur disemprot manusia lagi. Bisa di video saya sempat lihat dia dari lewat PA Group itu dibuat untuk nyemprot manusia, coba saya kasihan amat gitu kan, padahal itu mestinya untuk mengusap permukaan. Jadi sebetulnya manusia itu cukup disiplin pakai masker, nyuci tangan, nggak usah lah disemprot-semprot. Ya cukup misalnya sampai rumah kalau baru berjalan-jalan, kalaupun mau paranoid ya jangan main semprot, sampai rumah langsung ganti baju yang dipakai keluarnya langsung masukin plastik, diikat, siap nanti dikasihin ke laundry misalnya. Itu yang dilakukan, bukan main semprot-semprot kayak gitu ya. Bayangkan apa yang harus dilakukan jadinya ya. Jadi permukaan dilap dengan karbol, baiklin dan sebagainya, itu dilap permukaan dilap, tangan dicuci pakai sabun atau pakai alkohol dan sebagainya tadi. Dan kalau misalnya keluar itu untuk mencegah takut ada yang nempel di baju kita misalnya gitu ya, kita sudah pakai masker memang tidak masuk pernapasan kita tapi nempel baju ya, baju langsung ganti baju, malah langsung mandi gitu ya. Jadi makanya kalau dulu sebelum pergi mandi, kalau sekarang jangan mandi sebelum pergi dulu, pulang baru mandi gitu kan. Itu jadi lebih sesuai dengan keadaan sekarang ya, perginya dalam keadaan tanpa mandi gitu kan, itu pulang baru mandi ya. Nah, berikutnya sebentar, ini saya mau ngirim pesan dulu. Oke, karena saya sebetulnya ada grup meeting dengan mahasiswa penelitian saya jam 2. Saya bilang ya, presentasinya ya. Oke, jadi pakai ini saja atau ini saja udah cukup lah, salah satu. Nggak usah dua-duanya dicampur-campur segala macam. Apalagi dua-duanya campur dan support manusia. Oke, terus yang tadi
bicara tentang rempah-rempah segala macam, ini sebetulnya salah satu itu minum itu mungkin saja bukan membunuh virus. Akhirnya, jadi Bu Erika pada dasarnya imun, maksudnya pada dasarnya ya intinya untuk meningkatkan imunitas betul-betul. Jadi intinya itu segala macam itu bukan sekedar membunuh virus ya, tapi intinya meningkatkan imunitas tubuh gitu ya. Dengan kita hidup tidak hanya makan nasi dengan lauk pauk sederhana itu ya, apalagi junk food harus memelihara kesehatan. Nah, sebagai penutup ini akhirnya kita sampai akhir. Jadi oh ya, sebelum ini saya agak lupa. Tadi kan saya janji di awal untuk beberapa penelitian yang terkait kimia. Sebetulnya dari berdasarkan kerjanya tadi saya sampaikan waktu baru tunjukkan video kerja dari virus tadi. Kan tadi virus disebutkan dikenali oleh si ATE2 itu enzim di permukaan sel di sistem pernapasan kita. Di situ ada ATE2. Lalu di sini ada RBD reseptor binding domain di virusnya. Lalu dikenali. Lalu dia akhirnya masuk ke dalam dan sebagainya. Di dalam itu nanti akhirnya dia membuat itu segala macam, buat sebenarnya enzim, membuat protein, dan salah satu enzim yang diproduksinya adalah protease. Makanya dua di antara cara untuk penelitian untuk mencegah atau mengurangi dampak dari virus itu minimal dua, nanti bisa ditambahkan yang lain ya. Duanya yang pertama adalah mengganggu interaksi antara ATE2 dengan si virus tadi. Jadi merusak RBD-nya atau ininya dihalangi atau apa. Pokoknya intinya adalah mengganggu interaksi antara si virus dengan ATE2. ATE2 itu yang sekali lagi yang mengenali si virus itu sebagai temannya, gitu lah kira-kira ya kalau bahasa saya. Temannya sehingga diterima masuk rumah, itulah ya. Kira-kira seperti itu. Yang kedua yang bisa dilakukan untuk penelitian terkait kimia itu adalah membuat inhibitor dari protease. Protease itu berperan penting. Protease dihasilkan oleh kehadiran virus tadi di dalam sel. Diganggu proteasenya, jadi inhibitor dari protease tersebut. Nah, kalau kita tahu kerjanya bagaimana, kita bisa memikirkan. Kalau kerja detailnya akhirnya tahu, akhirnya kita bisa memikirkan bagaimana cara untuk menangani itu. Ya, nanti kalau sudah ketemu vaksinnya, suatu saat COVID-19 ini dianggap influenza biasa. Jadi bisa 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi kita biasa aja. Karena kita kena COVID-19, gitu ya. Kemarin ke dokter, sekarang lagi istirahat di rumah, biasa-biasa saja tanpa ketakutan. Tapi begitulah, wabah itu selalu begitu dulu awalnya. Tapi akhirnya nanti menjadi biasa-biasa saja. Sama saja seperti influenza yang sekarang biasa-biasa saja. Tahun 1918 itu jadi wabah yang mengerikan. Kayaknya mematikan sampai jutaan atau berapa orang. Jadi luar biasa itu. Flu yang sekarang ini pada tahun 1918 itu wabah dunia di berbagai tempat di dunia. Oke, ini
Nah, penutupnya jadi akhirnya guru bisa berusaha mencerdaskan masyarakat antara lain melalui murid. Jadi jangan sampai jadi misalnya saja coba begini, kita nggak ada virus di Indonesia, misalnya gitu. Ya, konyol lah kalau ngomong gitu. Yang kita bisa lakukan adalah mengandaikan tadi kan ya, berusaha melakukan keberhasilan merupakan keberhasilan bersama yang merupakan kerja bersama. Jadi itu yang penting. Dan kerja bersama itu juga termasuk jangan sampai membuat orang panik. Coba orang begini, saya beri contoh. Ya, perbedaan. Ada yang Bu Siti Sofia bilang ada berbeda. Ya, bisa saja terjadi mutasi ketika masuk ke Indonesia. Sehingga udah ada perbedaan sedikit. Dan Eijkman kan, lembaga Eijkman kan sudah memasukkan struktur hasil penelitiannya, urutan dari asam nukleat, dari urutan basa nitrogen di dalam RNA virus yang ada di Indonesia itu dimasukin ke GISAID. GISAID itu global influenza apalah pokoknya itu suatu basis data virus-virus yang bisa disimpan di situ yang bersifat terbuka, open ya, setiap orang bisa lihat. Cina juga gitu, waktu di Wuhan dia ketemu urutannya seperti apa, langsung dia infokan masukkan datanya ke GISAID. Karena datanya sudah ada di GISAID, akhirnya dibuatlah kerjasama antara Inggris, Jerman, dan Belanda untuk menciptakan rapid test ya berdasarkan itu dan sebagainya. Jadi mereka akhirnya melakukan penelitian dengan arahan dari seorang peneliti di Hong Kong, Cina. Jadi akhirnya kerjasama internasional itulah yang menyebabkan kita maju ya. Jadi Cina itu cepat langsung masukin datanya ke GISAID itu. Dari GISAID itu bisa dibaca oleh seluruh ilmuwan di dunia sehingga bisa melakukan banyak penelitian gitu ya. Jadi itu tadi saya lagi mau bicara ya perubahan. Oke ya, tadi yang guru bisa berperan kebersamaan itu merupakan kerja sama. Lalu jangan seperti ini. Saya tadi itu ya, jangan dikubur di sini. Nanti di desa kami, jangan kubur di desa kami. Nanti nah dikiranya kalau dikubur langsung si virus itu berkembang biak, virusnya akhirnya jalan-jalan ke desa, masuk ke rumah-rumah, dikira gitu. Padahal virus kan nggak bisa jalan-jalan, cuma sepotong RNA saja kok. Dan ketika sudah mati, selnya mati, maka virusnya juga tidak bisa menggunakan fasilitas sel itu untuk berkembang biak. Virus juga nggak bisa berkembang biak kalau selnya mati. Makanya kalau udah mati, dalam seminggu virus udah berhenti berkembang biak di dalam tubuh itu, gitu kan ya. Dan apalagi kalau menurut standar WHO, kalau ada wabah, proses terhadap mayat itu berbeda. Harus dibungkus plastik, setelah itu masukin kotak, di luar kotak pakai plastik lagi, itu kan baru dikubur. Sudah, jadi sebenarnya sangat aman. Jadi aneh sekali kalau ada orang desa. Atau yang lebih aneh lagi ya, ada orang yang baru pulang, terus karantina, ternyata tidak ada gejala, dia tidak usah masuk rumah sakit, karena rumah sakit untuk yang sakit. Lalu pulang di karantina, lalu ada orang di situ tidak menerima orang itu untuk ada di rumahnya, harus di rumah sakit. Diusir dari kampungnya, masuk rumah sakit sana. Padahal masuk rumah sakit, padahal rumah sakit dibutuhkan oleh yang sakit, padahal dia tidak sakit, cuma dia mungkin carrier membawa virus, makanya harus di rumah. Apa yang dilakukan? Makanya ada dosen IPB di daerah Bojonegoro di mana lupa saya, ada yang satu yang memang katanya disuruh di karantina, harus di rumah karena baru dari daerah wabah. Nah, orang dalam pengawasan ya, BP atau apalah, di rumah, tinggal di rumah, lalu apa yang dilakukan? Bukan diusir, malah si dosen ITB itu menggalang kerja sama dari tetangga-tetangga dan dia nganterin makanan supaya tidak pusing harus beli makanan, harus keluar jadi dianterin gantian tetangganya, ada yang nganterin makanan supaya nanti dia bisa tenang di kamar, makan semua sudah tersedia gitu. Nah itu yang harus dilakukan. Nah, makanya guru itu coba menyadarkan masyarakat tentang kerja bersama ini. Dan kalau orang diusir, banyak kan orang kemungkinan sakit dia misalnya suatu saat sakit karena dia sudah ada virus. Kalau bisa diusir kan secara psikologis tidak enak, ketahanan tubuh itu malah turun. Kan ketahanan tubuh bukan cuma kan metabolisme dalam tubuh tidak hanya ditentukan oleh ketahanan fisik tapi juga psikologis gitu kan ya. Nah ini ya nanti suatu
biasanya, dan di masa depan virus baru akan terus bermunculan karena mudah mengalami mutasi itu. Karena itu pemahaman tentang virusnya akan terus berguna. Ya, saya kira itu. Ini ada pertanyaan dari Pak Larintota, desinfektan yang lebih efektif bersifat asam atau basa? Kalau tadi menurut Pak Guntur itu untuk yang betul yang bersifat asam, ya. Walaupun dua-duanya sebetulnya merusak virus sebetulnya. Tapi kalau yang bersifat asam artinya apa? Yang likol itu tadi ya, atau fenol, karbol, ya, karbol. Kalau memang mau cari yang bersifat asam. Tapi keduanya sebetulnya kaporit juga bisa hancurkan struktur dari virus. Oke, saya kira sudah 1,5 jam lebih 5 menit. Sudah waktunya kita akhiri. Ini saya akan share ya ke grup versi ini. Terima kasih atas kehadirannya. Ada berapa orang ini? Puluhan ya, sekitar orang.